Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang semua kepada para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Adiwusada Cancer Center, juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Seminar pada siang hari ini akan berjudul Gynecologic Cancer Management, di mana pembicaranya adalah, kita ketahui ada 3 orang pakar yang sehari-hari bergelut di bidang keganasan ginekologi, dan kita tahu persis bahwa beliau bertiga memiliki dedikasi yang luar biasa untuk permasalahan yang sering terjadi pada wanita ini. Seperti kita ketahui bahwa keganasan ovarium dan keganasan serviks ini termasuk di dalam 4 keganasan yang terbesar yang saya tahu untuk wanita, dan juga memiliki 5-year survival rate apabila diketahui secara dini bisa lebih bagus. Kami ucapkan selamat siang semua sekali lagi. Kami ucapkan juga selamat datang untuk para pembicara. Ada di sini ada Dr. Primandono sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang Dr. Primandono Perbowo, SPOG konsultan. Yang kedua ada Dr. Ulus Handayani, spesialis radiologi konsultan onkologi radiasi. Kami ucapkan juga selamat datang. Ini masih kami tunggu datangan Bapak Dr. Brahmana Askanda, SPOG konsultan. Untuk tidak berpanjang lebar, kami akan mulai sesi yang pertama. Sesi pertama ini dengan materi Management of Ovarian Cancer akan dibawakan oleh Dr. Primandono Perbowo, SPOG konsultan. Saya mau share screen CV-nya Dr. Primandono, minta tolong. Belum hostnya ini, minta tolong. Host. Ya. Kita bacakan Dr. Primandono Perbowo. Riwayat pendidikan dokter umumnya di Dr. DFK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, lulus 2003, kemudian sebagai dokter spesialis OBGYN tahun 2008, menjalani fellowship di Utrecht, Belanda
tahun 2012, menjalani fellowship di Osaka, Jepang tahun 2016, dan sampai dengan sekarang menjadi konsultan onkologi ginekologi FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya sampai dengan sekarang. Baik, kami persilahkan Dr. Primandono untuk memulai sesi yang pertama. Baik, terima kasih Dr. Unggul. Waktunya 20 menit mungkin bisa? Ya, bisa. Iya, terima kasih. Ini sudah terlihat share screen saya. Belum. Belum, bentar ya. Ya, sudah diterima Dr. Unggul. Monggo silakan Dr. Primandono. Terima kasih. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada senior, sejawat, teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Unggul yang sudah memimpin acara webinar ini. Terima kasih kehadirannya Dr. Lulus Handayani, spesialis radiologi konsultan onkologi, dan Dr. Brahmana, SPOG konsultan onkologi. Pada siang ini kami akan sedikit melakukan refreshing, review tentang manajemen kanker ovarium. Seperti kita ketahui bahwa kanker ovarium ini berasal dari epitel ovarium kanker. Jadi epitel dari ovarium, di mana epitel ovarium itu ada suatu permukaan yang tipis yang mengcover dari ovarium dan juga dari tuba Fallopi, di mana di situ dimulai adanya suatu pertumbuhan abnormal dari proliferasi sel-sel epitel. Dan 90% dari kanker ovarium ini diawali berasal dari epitel ovarium, jadi permukaan luar ovarium. Secara garis besar ada dua tipe, epitel dan non-epitel, di mana 90% dari kanker ovarium ini berasal dari sel kolomik epitel atau modifikasi dari sel mesotelium dari epitel ovarium. Dan hanya 10% yang berasal dari jenis non-epitelial, berarti berasal dari dalamnya ovarium, sisi dalam dari ovarium. Pada kasus kanker jenis epitelial, ini kita bagi ada 5, serous karsinoma, ini yang paling banyak, 80%, musin karsinoma sekitar 15%, endometrioid sekitar 10%, dan clear cell karsinoma sekitar 5%. Di mana yang paling sering adalah serous karsinoma. Kalau kita melihat dari seluruh dunia, seberapa sering terjadinya kanker ovarium, ini memang pada usia mendekati menopause, 50 tahun akan meningkat kejadian kanker ovarium ini. Kalau kita lihat paling banyak adalah daerah Eropa yang paling sering, dan yang paling jarang ini ternyata daerah Afrika ya, Asia ya relatif tidak terlalu banyak. Jadi Eropa yang terbanyak, terus Amerika Utara yang paling banyak. Dua itu. Jadi kanker ovarium itu menempati urutan ke-7 dari seluruh total kanker yang bisa terjadi pada wanita. Ya nomor 1 tetap kanker payudara dan kanker serviks. Nah, apa yang menyebabkan suatu kanker ovarium? Jadi memang semua kanker itu tidak bisa kita jelaskan apa penyebab pastinya. Tapi yang jelas kita mengenal suatu istilah multi-hit teori. Jadi penyebabnya adalah multifaktorial, multi-hit teori. Jadi beberapa faktor, beberapa penyebab yang bergabung menjadi satu. Di mana ada faktor-faktor yang meningkatkan resiko, misalnya kehamilan yang banyak, jadi usia kehamilan di atas 35 tahun, bisa menyebabkan gangguan hormonal, memicu adanya perubahan proliferasi dari sel-sel epitel ovarium. Kemudian wanita yang baru hamil di atas 35 juga akan meningkatkan resiko.
kemudian wanita yang menstruasinya lebih awal dan menopausnya lebih terlambat juga meningkatkan resiko. Gaya hidup, misalnya obesitas, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat-zat karsinogenik, misalnya pengawet, pewarna, perasa yang dibakar-bakar, karbon, rantai karbon, terus ya bahan kimia yang lain, termasuk yang saat ini lagi diteliti banyak di Jepang adalah faktor sabun, bahan dasar sabun dan plastik. Itu juga akan meningkatkan resiko kanker secara umum, juga berkaitan dengan faktor keturunan keluarga, misalnya keturunan keluarga yang ada kanker payudara, kanker kolorektal, ini berkaitan dengan kanker ovarium dan mutasi-mutasi genetik, terutama BRCA1, BRCA2 yang banyak terjadi di ras Eropa. Kemudian ada juga faktor yang menurunkan resiko. Salah satunya adalah pil KB, sudah kita ketahui penyebabnya. Dengan pil KB, maka ovarium ini dalam tanda petik istirahat. Jadi dia tidak melakukan ovulasi, tidak ada pecah telur, tidak ada luka pada permukaan epitel. Ini adalah melindungi ovarium yang kerusakan ovarium akibat ovulasi berulang dari perubahan mutasi atau kerusakan sel yang tidak terdeteksi menjadi perubahan sel kanker. Juga kasus pengangkatan dari tuba Fallopi. Jadi ternyata ada kanker yang kita sebut golongan stage, stroma tubal epitelial karsinoma. Ini berasal dari tuba Fallopi. Ya, jadi ini ada sedikit perubahan dari kanker tuba Fallopi. Terus yang ketiga adalah menyusui. Ini juga menurunkan resiko dari kanker ovarium. Karena selama menyusui, maka wanita ini tidak terjadi ovulasi. Nah, ovulasi yang, jadi begitu pentingnya poin ovulasi ini sebagai mempengaruhi dari faktor-faktor resiko penyebab. Jadi misalnya seseorang itu mempunyai faktor resiko yang tinggi, itu tidak selalu serta-merta akan terjadi kanker. Dan sebaliknya, di mana seseorang itu tidak mempunyai faktor resiko, belum tentu juga dia tidak akan terjadi kanker. Jadi memang multi-hit teori. Cara mendiagnosanya, yang pertama ya memang dari pemeriksaan fisik ya, palpasi, inspeksi, kemudian kita temukan adanya MES atau dengan USG, CT scan, pemeriksaan tumor marker CA125, atau HE4 untuk jenis epitelial, maaf ada salah tulis. Untuk usia-usia tua kita memeriksakan HE4 dan CA125. Untuk cenderung terjadinya kanker tipe epitelial banyak terjadi pada usia tua, dan pada usia muda, remaja akan cenderung terjadi yang non-epitelial. Non-epitelial berarti markernya adalah LDH, beta-HCG, dan alfa-fetoprotein. Gejala klinis secara umum kalau masih kecil susah membedakan, makanya kanker ovarium ini bisa kita sebut suatu silent killer, karena gejala awalnya tidak ada. Kalau sudah membesar, ya berarti dia akan terjadi rasa penuh pada perutnya, pembesar, rasa nyeri, dispepsia, adanya gangguan perkencingan, akan sering berkemih, dan juga penurunan berat badan. Stadium kanker ovarium ini ditentukan setelah operasi, surgical staging. Jadi sebelum operasi kita tidak tahu stadiumnya stadium berapa. Kemudian penyebarannya kanker ovarium ini yang paling sering adalah transkolomik. Jadi dia terjadi implan pada peritoneum. Dia akan menyebar melalui area prevesica, cavum Douglas, parakolika, hemidiafragma sampai bisa ke liver, kapsul liver dan diafragma. Selain lewat penyebaran langsung via dinding peritoneum, juga bisa menyebar lewat kelenjar getah bening. Jadi dari penelitian, yang pertama kali diserang adalah kelenjar getah bening area pelvis. Jadi pada stadium 3 ini kelenjar pelvis yang terkena itu sekitar 78%.
Kemudian setelah itu naik lagi ke kelenjar para aorta. Jadi penyebaran ke kelenjar para aorta ini kalau stadium 3 dia sudah mulai banyak, ya sekitar 42%. Tapi kalau masih stadium 1, penyebaran ke para aorta masih 20%. Yang ketiga adalah penyebaran lewat pembuluh darah. Jadi ini akan menjawab mengapa kanker ovarium bisa sampai ke otak, tulang, paru-paru, dan sebagainya. Jadi yang paling sering adalah menyebar ke paru-paru, ya 7,1% pada sekitar 9 bulan. Yang paling cepat ya jarang, tapi ya 2% pada sistem nervous. Terapinya bagaimana? Seperti yang kita semua sudah tahu, kita bagi dua, golongan epitelial ovarium cancer. Saat kita mengetahui, melihat, mempalpasi, mencurigai dari suatu kelainan di sekitar organ abdomen, maka kita lakukan USG, CT scan, pemeriksaan tumor marker, untuk mengetahui dia kira-kira jin atau ganas. Ya. Kasus keganasan memang biasanya CA125 meningkat, tapi tidak selalu. Ada sel kanker yang tidak memproduksi tumor marker, sehingga parameter CA125 kalau itu ternyata rendah dan terjadi satu keganasan, tidak bisa kita jadikan suatu parameter setelah operasi. Karena selalu rendah terus, sebelum operasi saja rendah, apalagi setelah operasi rendah. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan kalau CA125-nya meningkat, dia akan menunjukkan agresivitas dari sel kanker, itu tidak bisa. Jadi kuncinya kalau memang sebelum operasi dia tinggi, nanti kita cek setelah operasi rendah, nah itu untuk follow up di kedepannya, di masa selanjutnya akan bermakna. Kemudian kita lihat usianya tua atau muda. Kalau usia muda kita melakukan surgical staging tanpa histerektomi. Jadi kita hanya mengangkat tumornya saja, kita mengambil kelenjar getah bening, kita melakukan washing peritoneum, kita cuci peritoneum, atau kalau ada asites kita sitologikan, kita mengangkat omentum dan sebagainya. Jadi tanpa melakukan histerektomi pada usia muda. Kalau pada usia tua, ya kita bisa melakukan complete surgical staging untuk mengetahui stadiumnya. Nah, pada pasien-pasien yang tidak fit, kondisinya yang tidak baik, jadi yang KU lemah, terus dari CT scan kelihatan bahwa ada keterlibatan, sudah menyebar ke upper abdomen, diafragmanya sudah terlihat suatu nodul-nodul peritoneal kalsinomatosis, kemudian livernya ada nodul-nodul, itu kita sudah curiga stadium lanjut. Ini kita bisa melakukan biopsi terlebih dahulu. Atau kalau secara klinis kelihatannya fix, tumornya lengket semua, susah, kita melakukan biopsi atau core biopsi untuk mencari jenis sel kankernya apa. Kalau sudah ketahuan sel kankernya apa, kita bisa melakukan kemo dulu. Kita beri kemo 3 seri, terus kita evaluasi. Kalau responnya baik, kita bisa lanjutkan dengan operasi. Kalau partial respon, kita bisa ada 2 pilihan, yaitu lanjut operasi atau melanjutkan kemo sampai 6 seri. Kemudian setelah 6 seri kita lihat bagaimana, apakah total hilang atau masih ada residual tumor. Kalau masih ada residual tumor, kita bisa lanjutkan dengan operasi. Tapi kalau ternyata progresif, berarti kita tidak ada kesempatan untuk operasi. Kalau progresif, berarti kita lanjut kemo second line. Nah ini jadi kalau sudah kita tahu setelah operasi stadiumnya stadium berapa, jadi stadium 1A ini bisa kita lakukan observasi saja tanpa kemoterapi. Selain stadium 1A, maka selain itu kita melakukan pemberian kemoterapi dengan platinum base. Kemo yang kita beri biasanya golongan first line dulu, paklikarbo atau paklicispatin. Kemudian second line-nya bisa dengan paglited liposomal doxorubicin, ya, kelik, atau gemcitabine, atau docetaxel. Ini perbandingan dari kemo yang sama-sama platinum sensitif, kita memberikan dari golongan first line dan second line, kelihatan
untuk progression free survival-nya kelihatan sama-sama baik, tapi yang untuk golongan-golongan kemo-kemo yang lebih baru, lebih generasinya lebih baru, terlihat sedikit lebih baik. Ya. Jadi pada yang kemo second line diwakili oleh flexited doxorubicin dengan karboplatin terlihat lebih baik untuk progression free survival-nya. Untuk manajemen non-epitelial tadi ada 2, sex cord dan germ cell. Untuk yang germ cell terutama pada usia muda kita juga melihat apakah dia ini fertility sparing atau tidak. Anaknya sudah berapa? Kalau misalnya masih muda, masih ingin mempertahankan kesuburannya, kita melakukan operasi surgical staging tanpa hysterektomi. Jadi pasien ini tentunya kita lihat ovarium yang satunya, kalau normal baik kita bisa lakukan, tapi kalau kita curiga ada baiknya pada usia muda ini idealnya kita memanggil dokter patologi anatomi saat operasi, kita lakukan free scope, sehingga kita tahu bahwa tumornya ini ganas atau tidak, apakah kita masih bisa mempertahankan ovarium kontralateral atau tidak, berdasarkan hasil free scope. Kemudian kalau belum pernah operasi yang seperti kita bicarakan ini tadi, masih ingin kesuburannya dipertahankan atau tidak, tapi misalnya kita menerima rujukan dari dokter lain, sudah dioperasi, itu kita harus melihat apakah operasinya sudah komplit surgical staging atau belum. Kalau sudah komplit, kita bisa lihat ke slide selanjutnya. Tapi ternyata kalau belum komplit, kita harus melihat jenis tumornya. Jadi biasanya kalau belum komplit, operasinya hanya mengangkat tumornya. Tumornya ini jenis apa? Kita bagi 2, golongan dysgerminoma dan immature teratoma, atau golongan selain itu. Mengapa? Karena golongan dysgerminoma dan golongan immature teratoma grade 1, kalau dua-duanya ini stadium 1, kita masih bisa observasi tanpa kemoterapi. Jadi kita ulangi lagi, setelah operasi ini kita ulangi CT scan, kita lihat apakah masih ada residual tumor atau tidak. Kalau masih ada tumor, nah ini kita pertimbangkan pasien ini bagaimana. Ingin diangkat semua, anaknya sudah cukup, atau masih ingin fertility sparing, masih ingin mempertahankan kesuburannya, terutama pada usia muda. Jadi karena dysgerminoma ini golongan yang atas ini tidak terlalu respon untuk kemoterapi. Jadi kalau dysgerminoma kambuh, itu pilihan terbaik adalah operasi dan operasi. Mengapa itu? Sehingga dipisahkan dibanding dengan jenis-jenis germ cell yang lain. Kalau germ cell yang lain, ini misalnya positif, masih ada sisanya, maka pilihannya bisa operasi atau kemoradiasi. Jadi intinya golongan-golongan non-epitelial ini sangat responsif bila dilakukan kemo, kecuali dysgerminoma ini. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah mengetahui dia ini sudah complete surgical staging dan akhirnya ketahuan kalau dia golongan dysgerminoma stadium 1 dan juga atau immature teratoma stadium 1 grade 1, kalau kita tahu, maka kita cukup observasi saja, tidak perlu kemo. Tetapi pada jenis-jenis yang lain, itu setelah kita melakukan mengetahui persis stadiumnya, maka pilihan terapi selanjutnya adalah kemoterapi. Setelah kemoterapi kita evaluasi ulang apakah responnya ini komplit, ya kalau komplit respon tidak ada residual mass, cukup kita observasi, kita lihat perkembangannya terus. Kalau misalnya suatu saat kambuh lagi, baru kita kemo atau stem cell atau paliatif. Tapi kalau misalnya partial respon, masih ada sisa, ini kita pertimbangkan 2. Jadi operasi atau observasi kalau masih ada sisa. Jadi dia mengecil tapi tidak hilang sama sekali. Mengapa kita pertimbangkan operasi? Karena ada 3 kemungkinan bahwa sel yang tersisa itu hanya sekedar jaringan nekrotik
atau suatu teratoma jinak, atau memang masih ada keganasan. Kalau misalnya masih ada keganasan, maka kita lanjutkan kemoterapi. Tetapi setelah kita kemo dan kita evaluasi ternyata hasilnya tetap persisten, maka kita lanjut pada kemo second line untuk non-epitelial. Biasanya kita memakai paclitaxel, ifosfamid, dan cisplatin. Untuk non-epitelial yang jenis sex cord ovarium, jadi sama seperti tadi kita evaluasi bahwa pasien ini usia muda atau usia tua, masih butuh fertility sparing apa tidak. Kemudian kita lakukan operasi, complete surgical staging atau conservative surgical staging, akan ketahuan jenis stadiumnya. Kalau stadium 1 kita observasi, kalau stadium 1 yang selain low risk, yang high risk, atau yang stadium 1C, atau intermediate risk, itu bisa kita berikan kemo, juga bisa kita berikan hanya observasi. Karena walaupun ini ada protokol secara umum, tetap penanganan tiap individu pasien kanker ini bisa ada variasinya. Jadi kita memberi terapi berdasarkan evidence base. Evidence base tidak hanya serta-merta berdasarkan protokol protap, juga kita mempertimbangkan pasien wish, keinginan pasiennya bagaimana. Terus mempertimbangkan juga kearifan lokal. Jadi setiap center itu mempunyai kebijaksanaan masing-masing. Itu yang kita pertimbangkan juga melihat dari evidence base, jadi data-data penelitian. Jadi guideline ini bersifat tidak harus seperti ini. Ini hanya guideline, semestinya seperti ini. Jadi ada sedikit variasi modifikasi. Untuk stadium 2, 3, 4, maka pilihannya adalah kemoterapi. Di sini ada peran radioterapi untuk eliminated disease. Jadi misalnya pasien-pasien solid ovarian tumor golongan non-epitelial ini metastase ke vagina sehingga menyebabkan perdarahan aktif. Ini paling cepat untuk menghentikan perdarahan aktif dari vagina ini kita radiasi. Jadi peran radiasi pada kanker ovarium ini sebenarnya dengan alat-alat yang canggih ini bisa kita masukkan ke dalam terapi adjuvan. Jadi maaf, Dr. secara umum, waktunya 5 menit lagi. Iya, baik. Jadi secara umum tumor-tumor non-epitelial ini ada efektif untuk diberikan radiasi. Dan radiasi yang ditakutkan ini sebenarnya radiasi itu kalau tumornya itu ada nempel di usus, di mana usus itu bergerak terus, ini yang ditakutkan efek samping radiasi. Tapi kalau misalnya tumornya fix pada kelenjar getah bening para aorta atau fix pada di daerah lower pelvis, ini kita bisa dibantu oleh radiasi. Itu mungkin Dr. Lulus nanti akan lebih menjelaskan manfaat radiasi pada kasus-kasus tertentu. Jadi kemoterapi utama pada golongan non-epitelial untuk lini pertamanya adalah bleomycin, etoposide, dan golongan pelatamin, yaitu cisplatin atau carboplatin. Bagaimana kalau dia kambuh, rekuren? Kita lihat lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Jadi setelah kita operasi, kita komplit terapi, kita follow up, ya dalam 2 tahun pasien kontrol setiap 3 bulan, selama 3 tahun selanjutnya setiap 6 bulan, kemudian kita cek berkala MRI atau PET scan kalau ada, kemudian kita juga cek tumor marker CA125. Jadi kalau misalnya tumor markernya saja yang meningkat, tapi tidak kita temukan ada tumor yang visible, maka kita masih observasi. Jadi kita tidak melakukan terapi pada hanya sekedar CA125 yang meningkat.
Tetapi kalau sudah ada tumor kelihatan musuh kita, nah ini berarti kita perlu melakukan terapi selanjutnya. Jadi kalau misalnya kambuh sebelum 6 bulan, ini artinya pasien ini resisten kemo. Jadi perlu dilakukan kemo second line. Tapi kalau ternyata dia kambuhnya lebih dari 6 bulan, ini harus kita perhatikan radiologinya ukurannya berapa, kemudian tumor markernya seberapa tinggi. Kalau misalnya pasien ini kita operasi, maka setelah operasi kita masih butuh kemo second line atau kemo selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia hanya peningkatan tumor markernya saja, tanpa kelihatan suatu tumor, ini kita masih bisa observasi atau juga bisa langsung diberi kemoterapi second line. Jadi ini nanti akan ada diskusi antara dokter dan pasien. Jadi intinya patokannya adalah kambuhnya 6 bulan atau lebih dan kurang. Nah, ini adalah pilihan-pilihan kemonya. Jadi kemo first line-nya biasanya kita memakai golongan karboplatin, doxorubicin, kemudian gemcitabine, ya targeted terapi ini kalau di Indonesia kita jarang sekali memberi. Kalau misalnya kambuh dari resisten dari yang kemo lini pertama, kita masuk ke lini kedua. Misalnya kita memakai ifosfamid, irinotecan, kemudian memakai parametrexate, memakai doxorubicin juga bisa. Terapi hormonal ini masuk di lini kedua. Targeted terapi ini antara lini kedua dan lini ketiga, mulai dari bevacizumab, pazopanib, dan niraparib, atau masuk ke imunoterapi, golongan pembrolizumab, atezolizumab, yang sebagainya dan sebagainya ini sudah lini keempat, lini kelima. Jadi memang kalau selama pandemi ini banyak kasus-kasus pasien yang dari Singapura tidak bisa kemo di Singapura, pasien-pasien di Penang tidak bisa kemo di Penang, akhirnya ya tetap di Indonesia saja. Ya ini kita perlu mempelajari lini keempat, lini kelima, pemberian targeted terapi dan imunoterapi ini mereka sudah memberi. Jadi obat-obatan yang ada di Singapura dan di Penang ini juga sudah ada di Indonesia. Maaf, waktu terima 1 kasih. menit. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Primandono Prabowo, SPOG Konsultan atas presentasinya mengenai keganasan ovarium yang setiap hari mungkin di klinik dokter obstetrik ginekologi sering menjumpai. Kalau ada kasusnya, kalau saya sendiri sih setiap hari kalau ketemu ya pasti, kalau tidak saya sampaikan ke Dokter Primandono ya ke Dokter Brahmana sebagai ahlinya begitu. Berikutnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Dokter Primandono Prabowo. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, ini nanti akan kita bahas pada sesi tanya jawab ya. Jadi kita 3 pembicara untuk menyampaikan materinya dulu, lalu sesi tanya jawab akan segera diulas. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Dr. Brahmana, SPOG Konsultan. Ya, selamat siang. Ya. Baik, hadirin sekalian, peserta webinar yang kami hormati. Setelah sesi pertama dari Dr. Primandono Prabowo, maka kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu materi kedua mengenai Management of Cervical Cancer. Ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan. Ini saya sampaikan kurikulum vitae-nya. Ya.
bisa dibaca di tampilan layar kita. Beliau sehari-hari sibuk sekali sebagai Ketua ID Surabaya, Ketua Divisi Onkologi Ginekologi di Rumah Sakit Dr. Sutomo FK UNER, dan sebagai bergerak juga di bidang pendidikan di program studi OPSIN Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sementara riwayat pendidikannya sangat luar biasa, dari dokter umum di FK UNER, lulus tahun 99, OPSIN lulus tahun 2003, kemudian sebagai konsultan onkologi ginekologi, ini lulusan dari FKUI tahun 2007, kemudian menjalani pendidikan fellowship di luar negeri, di Hungaria, di Budapest, Hungaria tahun 2007, kemudian di Utrecht, Belanda tahun 2011. Baik, tidak perlu berpanjang lebar karena materinya cukup banyak. Kami mohon maaf, memang waktunya sangat singkat. Kami berikan 20 menit untuk Bapak Dr. Brahmana, SPOG, untuk menyampaikan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar, senior sejawat semua, moderator, Dr. Unggul, senior saya Dr. Lulus, sejawat saya Dr. Primandono, dan semua dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Zaman sekarang itu yang paling penting di tengah pandemi itu. Insya Allah sehat terus ya. Nah, kita ingin sharing sama-sama. Pasti tentang kanker serviks sudah banyak dibahas, sudah banyak seminar, jadi sifatnya refreshing, mungkin ada yang bisa tetap ditambahkan. Kita lihat di sini mengenai topik manajemen kanker serviks. Saya mohon konfirmasi moderator, sudah kelihatan slide saya ya? Ini ya. Ya, sudah kelihatan, Pak. Monggo, silakan. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Jadi manajemen kanker serviks. Kita lihat di sini, sebetulnya kalau orang itu terdiagnosis kanker serviks, itu berarti banyak tahap-tahap yang terlewat, banyak tahap-tahap yang tidak terdeteksi, yang harusnya bisa terdeteksi. Karena apa? Dari normal di sini sampai menjadi kanker di sini, itu tahapnya harus ada infeksi HPV risiko tinggi. Infeksi saja tidak cukup. Infeksinya itu harus persisten, harus menetap. Karena apa? 90% terjadi clearance. Jadi dari seluruh yang terinfeksi HPV risiko tinggi, tidak semuanya menjadi kanker serviks. Hanya kira-kira 10% bisa progres menuju kanker serviks. Melewati tahapan-tahapan low grade, high grade, ini low grade, high grade, hanya bisa terdeteksi melalui pap smear. Seringkali tidak ada keluhan apa-apa, sehingga setiap wanita yang sudah berhubungan seksual aktif harus ada kewajiban pap smear. Nah, kalau kita sudah ngomong kanker serviks invasif, seperti topik pada siang hari ini, itu artinya sudah di kotak merah ini. Ini terbagi menjadi stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Bayangkan dari normal sampai ke sini itu makan waktu lebih dari 10 tahun. Jadi artinya terlewat, tahap-tahap ini terlewat semua, sehingga kemudian menjadi kanker serviks invasif. Ini kurang lebihnya serviks itu seperti demikian. Ini serviks yang normal, ini misalnya low grade lesion dari pap smear, kemudian ini high grade, kemudian berlanjut terus, tidak terdeteksi, sampai pada kanker serviks invasif sudah tidak terlihat lagi bentuk serviksnya itu. Jadi kalau kita mengirim ke dokter lulus untuk radiasi, biasanya sudah tidak terlihat lagi serviksnya seperti ini. Tapi ketika radiasinya itu berhasil, serviksnya kembali ke bentuk seperti ini, ya pengalaman kami. Nah, gambar-gambar seperti ini, serviks-serviks seperti ini, hanya bisa dilihat, bisa dievaluasi dengan pemeriksaan yang sederhana, memasukkan spekulum ke dalam vagina, visualisasi serviks. Kenapa ini jadi highlight, jadi kelihatannya harus ditekankan, karena seringkali kita terlupa, bahkan SPOG pun, saya pun terlupa, karena asik USG, padahal dengan USG tidak bisa tampak di sini. Ya. Nah, gejalanya apa? Perdarahan pervaginam, postcoital bleeding, flor albus menahun. Jadi ketika ada pasien datang
dengan perdarahan pervaginam dan sudah berhubungan seks aktif, sudah menikah, atau apalagi postcoital bleeding, hukumnya wajib memvisualisasi serviks seperti ini. Jalan satu-satunya pemeriksaan yang sederhana, kita memasukkan spekulum ke dalam vagina, dan ini seringkali terlupa dan tidak dilakukan karena berbagai kesibukan, termasuk oleh saya, para SPOG. Ya, padahal hukumnya wajib. Siapa tahu di sini ada mes, bisa terlewat kalau kita hanya melakukan USG. Siapa tahu di sini ada mes, kita terlewat padahal kita lakukan MRI dan lain-lain. Nggak bisa melihat serviks dengan baik kecuali kita melakukan pemeriksaan visualisasi seperti ini. Nah, diagnostiknya apa kanker serviks? Diagnostik pastinya adalah pemeriksaan histopatologi dari spesimen jaringan serviks yang diambil melalui pans biopsi. Misalnya di sini ada mes, kemudian dilakukan biopsi, dikirimkan ke dokter spesialis patologi anatomi untuk dilihat sel-selnya, jenisnya, dan lain-lain sebagainya. Penentuan stadium kanker serviks itu dilakukan secara klinis. Jadi ini berbeda dengan endometrium, berbeda dengan ovarium. Endometrium dan ovarium, kanker tersebut stadiumnya ditentukan berdasarkan temuan pasca operasi, saat operasi berikut pemeriksaan histopatologinya. Jadi tanpa operasi kita tidak bisa mendapatkan stadium yang akurat pada ovarium dan kanker endometrium. Tetapi pada kanker serviks, penentuan stadiumnya dilakukan secara klinis, baik dengan pemeriksaan dalam atau bimanual examination. Kemudian Vigo tahun 2018 memperbarui panduannya, termasuk stadiumnya, memasukkan bisa dilakukan endoskopi dan imaging, bentuknya macam-macam, histeroskopi melihat masukkan teropong di dalam rongga rahim, sistoskopi masukkan teropong di dalam buli-buli, proktoskopi di dalam anus untuk melihat ada infiltrasi tidak pada mukosa buli, mukosa anus. Imaging bisa dilakukan IVP, chest X-ray, CT scan atau MRI. Tetapi dengan catatan untuk di daerah dengan keterbatasan fasilitas, penentuan stadium dilakukan dengan diagnosa fisik. Jadi penentuan stadium dilakukan oleh tim onkologi ginekologi melalui diagnosa fisik. Ya. CT scan dan MRI pada kanker serviks penting dilakukan selama ada fasilitasnya. MRI itu lebih superior untuk melihat soft tissue. Jadi sebetulnya informasi apa pada imaging ini, kalau kemudian kita punya pasien di plan untuk imaging, kita untuk melihat ada infiltrasi tidak di parametriumnya, meskipun ini juga bisa diperiksa melalui pemeriksaan bimanual. Ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak, ada hydronefrosis atau tidak, ada metastasis jauh atau tidak, ukuran tumornya berapa. MRI mempunyai negatif predictive value yang tinggi dalam mendeteksi infiltrasi parametrium. Kenapa parametrium itu penting? Ketika parametriumnya negatif, tidak ada infiltrasi, maka masih bisa dilakukan operasi. Kalau MRI mengatakan parametriumnya free, berarti memang itu betul-betul free, tidak ada infiltrasi. Tetapi ketika MRI mengatakan itu positif, hati-hati positif palsu, dan kita tetap berpedoman pada pemeriksaan bimanual yang kita lakukan dengan tangan kita. Nah, ini stadiumnya yang tahun 2018, nanti kita coba lihat satu persatu ya. Jadi untuk penentuan stadium-stadium ini, serahkan saja pada tim onkologi ginekologi, karena itu akan ditentukan stadiumnya berdasarkan vaginal examination, bimanual examination, dikombinasi dengan data, MRI, CT scan, dan lain sebagainya. Nah, stadium kanker serviks itu pada dasarnya gampang 1 sampai 4 masing-masing ABAB. Jadi 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Nah, yang dikatakan stadium dini itu adalah stadium maksimal sampai stadium 2A. Inilah stadium dini dari kanker serviks. Selebih dari stadium 2A, ini adalah stadium lanjut lokal. Kenapa kok ada istilah lanjut lokal? Karena sebetulnya destruksi di sekitar serviks sudah sangat advance, tetapi masih lokal di sekitar serviks tersebut, di rongga pelvis, tidak sampai ke abdomen bagian atas. Biasanya behaviornya hanya di pelvis bawah. Locally advanced stadium 2B sampai stadium 4A. Stadium lanjut ada stadium 4B, metastasis di liver, metastasis di paru, metastasis di tulang, itu adalah stadiumnya stadium 4B. Nah, terapi pada stadium dini sampai stadium 2A itu terapinya adalah
operasi histerektomi radikal. Tetapi catatan bahwa pada stadium dini, mereka yang dilakukan operasi dibanding mereka yang diberikan kemoradiasi, sebetulnya survival-nya sama. Lalu kenapa dilakukan operasi? Filosofi dari operasi itu, siapa tahu pasien bisa terhindar dari efek radiasi, karena efek radiasi jangka panjang, nanti diterangkan oleh Dr. Lulus. Kenapa? Kalau ternyata kita bisa melakukan operasi dengan baik, bersih, maka kalau hasil PA-nya jadi, tidak ada parameter high risk, cukup operasi saja dan pasien terhindar dari efek dari radiasi dan segala efeknya yang bisa bersifat jangka panjang. Artinya apa? Kita tidak boleh setengah-setengah melakukan operasi pada kanker serviks. Begitu kita putuskan operasi, harus bersih. Artinya tidak boleh misalnya kita melakukan operasi kanker serviks, saya angkat rahimnya saja, kelenjarnya sedikit saja, habis itu saya tambahin radiasi saja. Nah, kalau begitu caranya, kenapa tidak sejak awal dilakukan kemoradiasi saja? Karena survival-nya toh sama. Jadi filosofinya operasi adalah berusaha menghindarkan pasien itu mendapat radiasi. Kecuali kalau hasilnya ternyata ada beberapa parameter harus diradiasi, itu lain ceritanya. Jadi artinya pada stadium dini itu operasi sama radiasi itu sebetulnya survival-nya sama. Nah, kita lihat operasi radikal histerektomi plus pelvic lymphadenectomy. Jadi operasi pada kanker serviks itu sampai stadium 2A alias stadium dini itu mengambil keseluruhan uterus, mulai fundus, mulai korpus sampai serviks, kemudian mengambil sepertiga atas vagina, kemudian mengambil parametrium kanan, parametrium kiri, begitu. Jadi memang vaginanya akan lebih pendek pada orang yang pasca operasi kanker serviks. Ovarium tidak selalu harus diambil, tergantung usia, karena insiden menunjukkan metastasis ke ovarium dari serviks itu sangat kecil angkanya. Ya. Nah, kelenjar getah bening pelvis yang diambil sekitar fossa iliaca, sekitar fossa obturator, dan lain-lain. Jadi memang operasinya adalah operasi besar. Operasi besar dan cukup rumit memang, karena kita operasi itu berdealing dengan ureter, fossa iliaca, kemudian obturator, nervus obturator, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh limfadenektominya pada kita melakukan operasi kanker serviks. Jadi kita menggunduli kelenjar-kelenjar di sekitar vena ini, vena iliaca externa, iliaca externa, kemudian nervus presacralis, jadi semuanya sampai bersih begitu. Jadi sebetulnya parameter kita melakukan operasi itu adekuat atau tidak, yang ditinggal itu hampir bersih begitu. Ini kita lihat ureter ini yang ditandai dengan karet ini. Jadi memang operasinya operasi blade, operasi riski, tetapi itu upaya kita kalau kita ingin menghindarkan seseorang dari radiasi. Tapi sebetulnya perdarahan tidak banyak, asalkan kita lakukan operasi dengan hati-hati, dengan gentle, semuanya ini anatomically jelas gitu ya, dan kita bisa safe untuk melakukan operasinya. Nah, ini spesimennya dari radikal histerektomi, makanya tidak cukup hanya tampak uterus saja dengan ovarium kanan kiri, tetapi ini uterus, ini ovarium kanan, ini ovarium kiri, ini parametriumnya, ini kelenjar-kelenjar, banyak kelenjar-kelenjar di sini, ini jaringan parametrium itu jaringan di kiri kanan dari serviks. Ini primary tumornya, ini parametrium kanan, ini parametrium kiri. Kemudian ini tumornya, ini sepertiga atas vagina. Jadi memang rumitnya adalah kita melakukan mengangkat parametriumnya, mengangkat sepertiga atas vagina, limfadenektominya, dan lain-lain. Ini misalnya masih belum terpotong uterusnya, serviksnya, mesnya ada di sini, kita diseksi dulu parametriumnya. Jadi ini parametriumnya harus ikut terambil begitu. Jadi ini bisa dilakukan lewat laparoskopi, dilakukan lewat abdominal histerektomi, boleh saja. Terserah masuknya itu. Ya. Nah, untuk yang masih menginginkan fungsi fertilitas, bisa dikerjakan namanya radikal trachelektomi. Ini cuma dipotong sini, parametriumnya ikut diambil, sepertiga atas vaginanya ikut diambil. Jadi sepertiga atas vaginanya ikut diambil, kemudian parametrium kanan, parametrium kiri, ini yang kiri kurang terputus, ini harusnya seperti begini. Ya. Jadi ini masih bisa hamil orangnya, karena korpusnya masih ada, fundusnya masih ada. Ini nanti kita lihat kriterianya.
Nah, efek samping operasi kanker serviks, kita harus menjelaskan betul-betul ke pasien, prosedur operasinya demikian, yang bisa terjadi, yang paling sering pasca operasi adalah bladder atonia. Bladder atonia adalah pasiennya sementara waktu mengalami gangguan berkemih, sehingga kateter dipasang untuk beberapa hari, setelah fungsi bladdernya kembali ke fungsi semula sempurna, baru kateter itu dilepas begitu. Dan pasien pulang bisa dengan menggunakan kateter. Kemudian karena kita melakukan removal, mengangkat kelenjar getah bening pelvis, artinya salurannya menjadi terhambat, kadang-kadang bisa terbentuk limfedema dengan berbagai stadium limfedemanya. Ini limfedema ini yang parah, limfedema. Bisa unilateral, bisa bilateral, karena kan bisa saja ternyata yang sebelah kiri itu alirannya yang terganggu, limfedemanya di situ. Atau pada saat kita melakukan operasi, mungkin terjadi bladder injury seperti gini, ya kita jahit, jadi ureternya mungkin ada injury, ya kita repair, bowelnya ada injury, ya kita repair. Tapi ini insiden-insiden ini adalah kecil, tetapi mungkin terjadi. Selama kita melakukan operasi dengan gentle, dengan hati-hati, mudah-mudahan tidak ada masalah apapun, karena ini resikonya kecil. Tapi tetap harus dijelaskan kepada pasien. Nah, setelah dilakukan operasi pada stadium dini tadi itu, bila terdapat salah satu faktor yang kanan ini, ternyata dari evaluasi patologinya yang sudah jadi itu batas sayatan tidak bebas tumor, KGB pelvisnya positif, parametriumnya positif, maka harus diberikan kemoradiasi. Kita konsulkan ke center radiasi untuk diberikan kemoradiasi. Atau bila terdapat dua faktor dari faktor yang di kiri ini, ukuran tumornya lebih dari 4 cm, ada deep stromal invasion, ada LVSI-nya positif, maka diberikan kemoradiasi, alias operasi saja tidak cukup. Harus diberikan radiasi plus kemoterapi weekly sebagai radiosensitizer. Nanti diterangkan Dr. Lulus ini. Nah, kalau stadium lanjut, tadi itu sampai maksimal stadium 2A seperti demikian. Ketika stadiumnya itu stadium 2B dan ke atas, terapi utamanya menjadi kemoradiasi. Tidak ada lagi peran operasi. Operasi di sini, kalaupun ada indikasinya, adalah indikasi untuk mengatasi komplikasi. Misalnya terjadi hidronefrosis, ureternya tersumbat oleh massa di serviksnya, maka urologi akan memasang double J stent untuk mempertahankan lumen dari ureter. Operasi hanya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu, atau misalnya kelenjar getah bening pelvisnya dari MRI-nya besarnya 3 cm, meskipun primary terapinya adalah kemoradiasi, maka kelenjar getah bening yang bulky, istilah kita bulky, ukurannya besar, itu resisten terhadap radiasi, sehingga kita melakukan eksisi pada kelenjar getah bening yang bulky tersebut. Jadi operasinya cukup mengangkat kelenjar getah beningnya itu. Atau bila terdapat ileus dilakukan kolostomi dan lain-lain. Nah, kemoradiasi pada kanker serviks yang stadium lanjut tadi itu, cara pemberiannya adalah diberikan radiasi eksternal dan brachytherapy. Selama radiasi diiringi berbarengan dengan kemoterapi cisplatin 40 mg per meter square setiap minggu, ini sebagai radiosensitizer. Kemoterapi di sini di rambutnya tidak rontok, karena ini sebetulnya ini yang ditakutkan pasien biasanya urusan rambutnya tidak rontok, karena ini adalah cisplatin dosis rendah, karena fungsinya cisplatin di sini hanya sebagai radiosensitizer. Kemudian timbul tanda tanya bagaimana kalau radiation only, karena berbeda survivalnya sampai 30% ketika kemoradiasi versus radiasi only itu. Nah, operasi bisa juga mempertahankan uterus. Bila masih memerlukan fungsi fertilitas, usianya masih reproduktif aktif, stadiumnya stadium dini, tidak ada faktor-faktor ini, lymphovascular space invasion, kemudian marginnya lebih dari 5 mm, dan lain-lain, maka ini bisa jadi salah satu kandidat untuk fertility sparing surgery. Tidak ada metastasis ke kelenjar getah bening. Kalau MRI-nya ada pembesaran kelenjar getah bening, ya tidak cocok lagi untuk dilakukan operasi mempertahankan fertilitas. Operasi mempertahankan fertilitas bisa kita lihat pada stadium 1A1, LVS-nya negatif, cukup konisasi saja. Ketika stadium 1A1 LVS-nya positif, konisasi plus pelvic lymphadenectomy, artinya mengangkat kelenjar getah bening pelvis. Selebihnya itu 1A2 sampai 1B1 dilakukan radikal trachelectomy seperti pada slide yang sebelumnya ini, bahwa sebagian serviks diambil bagian bawahnya plus parametrium plus sepertiga atas
vagina. Jadi, tapi kalau sudah 1B2, ukurannya artinya sudah lebih dari 2 cm, tidak pada tempatnya kita melakukan fertility sparing surgery. Harus radical hysterektomi alias diangkat semua dan tidak bisa mempunyai anak lagi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat survival-nya, stadium 1, saya biasanya mengatakan ke pasien kira-kira 95% ke atas. Saya cuma bilang begitu ya, mungkin 94,8 lah 1A2 ini. Jadi stadium 1 itu kira-kira 95% ke atas. Kemudian kalau 2B biasanya jadi tinggal sekitar 65% kira-kira begitu. Kalau stadium 4 sudah ada metastasis liver, yang survive sampai tahun ke-5 kira-kira hanya 9% kira-kira. Nah, kesimpulannya, kalau tentang manajemen ini, bila stadium dini 1A sampai 2A, masih ada peran operasi dengan tujuan menghindarkan pasien dari efek radiasi. Operasi standarnya adalah histerektomi radikal plus limfadenotomi pelvis, dan diberikan terapi adjuvan bila ada indikasi tidak free margin, node-nya positif, parameternya positif, pasca operasi tetap diberikan kemoradiasi. Tetapi kalau ada keinginan fertilitasnya masih ingin dijaga fungsinya, maka dilakukan konservatif surgery, radikal tracheektomi, konisasi, dan lain-lain. Tapi kalau stadium lanjut lokal langsung kemoradiasi, kalau stadium lanjut sudah ada di paru-paru dan tulang, ini multimodality. Biasanya mostly adalah kemoterapi secara sistemik itunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Dr. Unggul. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Brahmana Askandar, SPOG, konsultan onkologi, atas materi yang diberikan pada siang hari ini. Materi yang berat tapi bisa disampaikan dengan demikian mudah untuk dicerna buat kita semua. Mudah-mudahan ini sangat bisa berguna buat praktisi-praktisi klinis ke depannya, bahwa intinya adalah mengenai kanker serviks, intinya adalah sebetulnya ke arah pemberian terapi radiasi ya, bahwa operasi itu adalah untuk menghindari sebetulnya terapi radiasi. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pegangan. Baik, kami sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak Dr. Brahmana. Ada beberapa pertanyaan nanti akan kita bahas pada sesi tanya-jawab. Ya. Terima kasih. Baik, peserta webinar yang kami hormati pada siang hari ini, kami akan masuk lagi ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini tentang radioterapi, yaitu peran radioterapi pada kanker ginekologi. Akan disampaikan oleh Dr. Lulus Handayani, spesialis radiologi, konsultan onkologi radiasi. Kita lihat kurikulum vitae beliau. Belum dia ini. Ya, jadi Dr. Lulus adalah tim dari SMF Instalasi Radioterapi FK UNER RSUD Dr. Stomo sampai dengan sekarang. Beliau adalah konsultan onkologi radiasi yang sehari-harinya memang kalau saya juga ini berkutat dengan pasien-pasien keganasan ginekologi, pasti nanti akan ketemu dengan Dr. Lulus ini. Karena memang betul-betul sangat diandalkan untuk penanganan keganasan di bidang ginekologi ini. Baik, supaya tidak berpanjang lebar, kami persilakan Dr. Lulus untuk memberikan materinya. Silakan, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mulai sebentar. Ya, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sharing aja ini. Tadi Dr. Brahmana sudah banyak memberi
ilmunya. Saya langsung radioterapi, ini adalah bagian dari pengobatan kanker, baik serviks maupun ovarium yang tadi dibicarakan, bahwa salah satu pengobatan dari operasi maupun kemoterapi. At least 60% pasien kanker ini mendapat radiasi. Bahwa pengobatan radiasi adalah dengan menggunakan sinar pengion, di mana sinar pengion ini tujuannya adalah mematikan atau membunuh sel-sel ganas dengan cara pada inti, yaitu pada DNA, dengan cara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita dalam memberi radiasi itu dibatasi oleh rekomendasi, yaitu International Commissioning Radiotherapy Unit, di mana area radiasi itu harus memasukkan gross tumor volume, yaitu GTV. Gross tumor volume ini artinya tumor, ataupun yang sudah dioperasi, yaitu tumor bednya, dan potensial terhadap metastase. Seluruh KGB dari tumor tersebut harus masuk ke dalam area radiasi, kemudian kita lebihkan sebagai geometrical konsep, sekitar 7 sampai 1 cm ke kanan kiri, ke sekitar tumor. Itu yang kita harus masukkan ke dalam area radiasi. Kemudian jangan lupa juga mengkontur, mendeliniasi jaringan normal di sekitarnya. Misalnya pada kanker ginekologik yang paling menjadi critical organ itu adalah bladder dan bowel. Itu yang menjadi perhatian kita untuk supaya tidak terjadinya efek samping ke sekitarnya. Kemudian alat-alat apa saja yang digunakan untuk kanker-kanker ginekologi, yaitu ada teleterapi, yaitu di mana teleterapi ini adalah sumber radiasi, tele artinya jauh ya, terapi kan pengobatan. Artinya sumber radiasi itu mempunyai jarak dengan tumor primer. Itu bisa menggunakan sinar X atau sinar gamma. Kedua adalah kita menggunakan brachytherapy, di mana brachytherapy ini adalah menggunakan sinar gamma, kemudian untuk digunakan sebagai pasca eksternal radiasi atau sebagai booster. Nah, ini teknik radioterapi ini ada dari teknik yang sederhana, yaitu 2D, kemudian maju lagi menjadi 3D, dan IMRT, di mana ini mempunyai perbedaan. Makin tinggi teknik, itu adalah yang kita harapkan adalah efek samping ke sekitarnya menjadi lebih rendah. Nanti saya jelaskan selanjutnya, tekniknya adalah jika kita menggunakan teknik 2D, ini ada semuanya ada di Dr. Stomo maupun di AHCC, Adiwicada Cancer Center, bahwa kita menggunakan teknik 2D ini dengan patokan adalah pada tulang-tulang secara anatomi, yaitu batas-batas bawah, atas, kanan, kiri saja untuk memasukkan tumor primer, kemudian dan kelenjar-kelenjar di sekitarnya, yaitu kita memasukkan mulai KGB obtura di obturator, pada iliaka eksterna, iliaka interna, arteri iliaka komunis, itu masuk semua, dan kita memasukkan ke belakangnya adalah presakral. Ini masuk semua dalam pengapangan radiasi. Dengan 2D ini banyak area-area yang harusnya tidak terradiasi bisa ikut dalam area radiasi. Kemudian teknik yang lebih tinggi lagi, kita menggunakan teknik 3D. 3D ini adalah berbasis pada CT scan. Jadi teknik 3D harus menggunakan CT scan, bukan X-ray lagi. Dari CT scan, kita dapat tahu di mana tumornya ini mendapat, kalau kita lihat dari histogramnya ini, di mana tumor primer harus mendapat dosis yang maksimal, kemudian pada bladder ataupun pada bowel itu harus mendapatkan dosis yang rendah. Di sini semua akan tertera dari data bahwa bully itu mendapat dosis berapa
rektum berapa, ini harus masuk dalam dosis toleransi. Kemudian CTV ini adalah dosis yang diterima oleh tumor semaksimal mungkin. Kemudian apa bedanya 3D tadi dengan IMRT? IMRT ini lebih canggih daripada 3D, yaitu di mana penggunaan 3D yaitu membuat distribusi dosis pada tumor itu juga maksimal, tetapi ada daerah-daerah tertentu yang masih terkena radiasi. Jadi radiasi yang diarahkan ke tumor itu homogen, sehingga tidak bisa, kita baru tahu dosis yang diterima oleh tumor ini berapa setelah arah radiasi itu kita berikan. Berbeda dengan IMRT. IMRT ini adalah berkas sinar yang ditujukan ke tumor dengan kita berikan intensitas yang berbeda-beda sehingga mendapatkan dosis yang maksimal pada tumor, baik berbentuk yang heterogen atau tumor itu mempunyai bentuk yang konkav. Sehingga daerah yang harusnya tidak mendapat radiasi ini sangat minimal. Karena pada IMRT ini dosis pada tepi radiasi itu akan turun secara maksimal yang disebut dengan rapid fall off. Sehingga dosis pada tepi turun secara drastis, tentunya efek samping pada daerah sekitarnya menjadi kecil. Kalau kita lihat di sini bahwa dengan ini gambar ini bahwa dengan MRT kita bisa mengeksklud usus halus, yaitu intestin yang kita takutkan terjadinya efek samping seperti diare dan lain-lain. Kemudian kita juga mengeksklud daerah rektum. Beda dengan penggunaan 3D. 3D itu intestinnya masih kena, walaupun masih dalam batas toleransi. Kalau kita melihat dari bagian ini, jadi makin tinggi teknologi, itu makin kecil efek sampingnya. Target kita yang merah ini, yang biru adalah organ at risk di sekitarnya. Sehingga dengan penggunaan MRT, kita dapat menurunkan dosis maksimal pada usus dan pada kaput femur. Kemudian sparing organ, yaitu terhadap bladder maupun rektum, dan dapat menurunkan dosis rata-rata 45% sampai 30% pada usus halus dibanding dengan 3D. Selain eksternal radiasi, ada brachytherapy, yaitu brachytherapy untuk kanker-kanker kandungan yang terdiri dari silinder, di mana silinder ini digunakan untuk tumor-tumor vagina atau tumor-tumor serviks yang sudah dilakukan operasi. Kemudian seperti ini bentuknya, di mana dosis maksimal yang kita berikan ini pada silinder adalah pada 5 mm di sekitar silinder, di mana jika vagina ini dekat dengan rektum, maka terjadi efek samping pada rektum akan lebih besar, tergantung dari tipisnya vagina. Ada kan yang vaginanya ada yang tebal lebih dari 5, itu lebih aman. Kemudian ini namanya Fletcher, yaitu di mana tandem saat ini masuk ke dalam uterus. Jadi pada pasien-pasien yang belum dilakukan operasi, kita menggunakan brachytherapy-nya adalah yang bentuk Fletcher. Atau kita bisa menggunakan 2 saja ovoid, itu untuk tumor-tumor yang masih tersisa pada post-op, yang masih tersisa pada punktum vagina. Ini kira-kira bentuknya seperti ini, dan area radiasinya bentuknya adalah seperti buah pir. Brachytherapy ini diberikan adalah sebagai booster setelah dilakukan radiasi eksternal. Kita menggunakan source-nya itu biasanya iridium 192. Kemudian ada lagi, ini interstitial brachytherapy, yaitu digunakan untuk tumor-tumor yang pada parametrium medialnya itu masih
masih ada atau tumor itu di vagina, tapi ini sekarang sudah jarang dipakai karena efek samping yang besar, tapi biasanya adalah kita gunakan pada tumor prostat. Bagaimana radioterapi digunakan pada kanker-kanker ginekologi, yaitu bisa sebagai definitif, sebagai adjuvan, atau sebagai kemoradiasi. Gunanya untuk kontrol lokal dan menurunkan recurrent. Begitu juga untuk paliatif. Paliatif ini bisa lokal atau distant. Gunanya adalah untuk meningkatkan quality of life. Saya akan mulai dengan indikasi dari radioterapi pada kanker serviks. Seperti tadi Dr. Brahmana sudah menjelaskan bahwa tumor yang 1A1 itu memang jika pasien ini tidak bisa dilakukan operasi atau memang pasien memilih untuk dilakukan radiasi, dia menghindari untuk operasi, maka 1A1 karena masih terbatas pada serviks maka dilakukan brachytherapy saja. Tetapi jika ada LVSI positif, maka akan dilakukannya adalah eksternal radiasi bersama-sama dengan brachytherapy. Pasien-pasien yang stadium 1A, 2A, itu adalah pasien-pasien yang harusnya dilakukan, bisa dilakukan operasi, tetapi ada pasien-pasien yang tidak bisa dilakukan operasi karena alasan medis, atau memang menghindari operasi, maka dilakukan operasi, tetapi hasil operasinya kita lihat lagi. Hasil operasinya itu bagaimana hasil patologiknya. Tadi sudah diterangkan dengan Dr. Brahmana, indikasi post-operasi yaitu hanya dilakukan brachytherapy saja jika didapatkan 2 dari 3 ini ya, lebih dari sepertiga stromal invasi, limfovaskular invasi, positif, large, lebih dari 4 cm, maka pasien ini hanya dilakukan radiasi saja, radiasi eksternal. Tetapi kalau kemoradiasi, jika node-nya positif, batas sayatan positif, atau ada close margin, atau parametriumnya positif, maka ini dilakukan dengan kemoradiasi. Jadi kita lihat node-nya, KGB-nya, dan batas sayatan. Tetapi jika batas sayatannya positif atau close margin, itu brachytherapy diberikan lagi. Jadi selain eksternal radiasi, diberikan brachytherapy. Kemudian antara dioperasi, kemudian diadjuvan, atau definitif radiasi, memang hasilnya sama. Untuk stadium 2B sampai 3B itu adalah stadium yang lokal lanjut. Menurut NCCN itu juga pemberiannya adalah kemoradiasi. Di mana radiasi yang diberikan adalah 25 kali 2 Gri, berarti memakan waktu 5 minggu, ditambah booster radiasi 2 kali atau 3 kali, berarti bisa 2 sampai 3 minggu. Area radiasi tadi sudah dijelaskan, yaitu lokoregional. Kemudian stadium 4A. 4A ini tergantung dari perluasan apakah dia ke bladder, rektal, bagaimana fungsi daripada renal. Jika stadium 4A, kondisi pasien baik, kemudian renal statusnya itu baik, maka tidak bisa dilakukan operasi, maka dilakukan dengan concurrent kemoradiasi, yaitu pemberian kemoterapi yang weekly. Jadi bersama-sama, bekerja sama antara opsin dengan radioterapi. Bagaimana untuk stadium 4B? 4B ini adalah paliatif, biasanya sudah menyebar ke tempat lain, atau lokalnya adalah terjadinya bleeding. Itu radiasi bisa dimanfaatkan untuk mengurangi gejala. Untuk ovarial cancer, sebetulnya ovarial cancer ini, radioterapi peranannya berkurang karena sudah diganti dengan ada berkembangnya kemoterapi yang sedemikian pesat dan itu menjadi terapi utama. Tetapi radioterapi bisa digunakan pada kasus-kasus misalnya pada salvage radioterapi, seperti tadi saya lihat slide-nya Dr. Primandono,
bahwa itu bisa dilakukan radioterapi pada tumor yang persisten atau yang ukurannya kecil. Jadi sudah dilakukan operasi, sudah di kemo lagi, akhirnya terjadi persisten, maka bisa dilakukan radioterapi. Atau terapi konsolidasi, yaitu pasien yang stadium 3, yang operasinya tidak maksimal, maka bisa dilakukan bisa ditambah dengan radioterapi. Kemudian untuk tumor-tumor paliatif, di mana tidak bisa dioperasi, kemoresisten, atau adanya bleeding pada vaginal atau pada rektal, kemudian adanya obstruksi bowel atau bladder, dan nyeri pada daerah pelvis. Ini teknik-tekniknya, saya menampilkan bahwa ini ada teknik lama. Awalnya itu dengan dengan moving strip, artinya tahun 1960 ini awalnya, yaitu karena keterbatasan dari luasnya area radiasi, maka dibikin pasien itu di strip-strip begini, 2,5 cm, 2,5 cm, dengan bergantian radiasi. Tetapi efek sampingnya ini besar, karena kita kadang-kadang overlapping dalam pemberian radiasi. Kemudian secara manual juga memblok daripada ginjal. Kemudian berkembang lagi 1970 ini whole abdomen, tapi karena efek sampingnya besar, maka dengan kemajuan teknik bisa dihindari efek-efek samping. Yaitu efek radiasi yang diberikan bisa dengan 3D konformal atau dengan MRT, di mana kita bisa mengeksklud daerah-daerah yang tidak boleh terkena radiasi atau organ etris, yaitu pada ginjal, yaitu pada liver, itu bisa kita blok dengan penggunaan radiasi yang lebih modern, yaitu seperti MRT. Kalau kita lihat di sini histogramnya, ini antara MRT dengan 3D CRT itu adalah pada efek samping yang terjadi. Jadi kalau di MRT itu bisa mengeksklud daerah yang tidak diinginkan. Seperti tadi, untuk yang persisten atau yang metastase, misalnya pada KGB paraorta atau persisten pada daerah pelvis, maka bisa diberikan radiasi dengan radioterapi stereotaktik body radioterapi, di mana ini adalah dengan SBRT, itu dosis maksimal atau dosisnya besar dan dia presisi dosis langsung pada tumor. Jadi kita tidak efek samping ke daerah sekitarnya itu rendah, apalagi pada daerah abdomen itu adalah daerah usus halus itu sangat sensitif. Metastase, tentunya metastase sering terjadi adalah pada baik lokal maupun yang jauh. Pada tumor-tumor kandungan, itu banyak paliatif, yaitu penggunaan paliatif pada tumor-tumor yang bleeding, yang menyebabkan pendarahan profuse, maka dengan vaginal tampon atau dengan obat-obatan tranexamid itu tidak ada respon, maka radioterapi mempunyai peran untuk menghentikan perdarahan. Untuk metastase, yaitu metastase sering terjadi, yaitu kita bisa melihat dari imaging CT scan atau MRI, di mana radioterapi ini sangat efektif untuk menurunkan nyeri dan mencegah fraktur, dan 70-80% nyeri ini bisa dikurangi, dan sebagai efek analgesik, yaitu selama radiasi, dan adanya reosifikasi pada metastase yang sifatnya adalah litik. Dia bisa sampai 3-6 minggu pasca radioterapi terjadi perbaikan. Kemudian metastase pada whole brain, yaitu whole brain ini dapat meningkatkan survival 3-6 bulan, meningkatkan atau stabilisasi daripada neurologi function. Pemberiannya adalah bisa 10-15 kali. Kemudian tentunya ada efek samping yang terjadi, ini yang tadi Dr. Brahmana bilang efek samping yang terjadi adalah
efek samping lokal, karena kita radiasinya adalah daerah pelvis, tentunya adalah pada daerah lokal inilah yang sering terjadi, yaitu misalnya pada rektum, pada bladder, bisa akut, subakut, maupun lead. Yaitu kalau akut itu sampai 3 bulan pasca radiasi, kalau lead di atas 6 bulan. Efek radiasi itu berhubungan dengan total dosis, dengan volume yang kita radiasi, bagaimana vaksinasinya, jumlahnya, kemudian apakah diberikan bersama-sama dengan kemoterapi. Karena kemoterapi sendiri membuat efek samping, radiasi juga akhirnya menjadi memberat. Tentunya efek samping adalah daerah pelvis, yaitu di mana di sini ada bowel, ada bladder, yaitu iritasi, dua-duanya, kemudian seksual, yaitu pada vagina biasanya ada kekeringan dari vagina atau adanya fibrosis akibat radiasi jangka panjang. Kemudian ovarial tentunya kena dengan 6 kali radiasi saja, ovarium itu sudah mendapat dampak yang kurang baik, sehingga terjadi menopause dini pada pasien-pasien yang belum menopause, atau adanya osteitis, yaitu jika terkenanya radiasi pada daerah acetabulum. Kemudian kesimpulannya adalah radioterapi memegang peranan yang penting dalam manajemen gynecology cancer, bisa bekerja bersama-sama dengan surgery dan kemoterapi, kemudian sebagai paliatif, yaitu untuk simptom kontrol. Saya rasa sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Dr. Ulus atas presentasinya pada siang hari ini. Berikutnya kami undang kembali Dr. Primandono dan Dr. Brahmana Askandar karena kita akan sampai pada sesi tanya jawab. Untuk sementara ini bisa kita lihat di layar ini di Q&A, ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Kita akan bahas satu persatu. Jadi, ini ada pertanyaan. Selamat siang, Dok. Saya ingin bertanya bagaimana peran profilaksis oophorectomy bilateral pada penderita CA mama. Bagaimana dengan uterusnya setelah oophorectomy bilateral tanpa hysterektomi? Nah, monggo kami minta bantuan untuk menjawab. Mungkin Dr. Primandono mungkin bisa, monggo silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada kasus kanker ovarium, kita sering melakukan profilaksis oophorectomy ya, dengan laparoskopi. Jadi dengan minimal invasif kita memotong, mengambil ovarium dextra sinistra, dan juga sekalian mengambil tuba falopinya. Jadi dengan tidak adanya ovarium bilateral, maka pasien ini sudah fungsi hormonalnya, fungsi estrogennya sudah minimal. Tetapi jangan lupa dari misalnya pasien ini obesitas, dari estrogen eksogen, terutama dari cadangan lemaknya ini bisa menjadi aromatisasi menjadi estrogen yang selain dari produksi dari ovarium. Untuk fungsi uterusnya sendiri, karena tidak ada sinergisitas dan efek dari hormonal lagi, ya dia hanya sekedar sekedar uterus, sehingga ya pasien ini tidak haid lagi. Jadi untuk uterus ya sementara misalnya pasien ini tidak ingin haid, ya kita biarkan saja. Tapi kalau masih ingin haid, ya secara emosional ada perasaan masih haid, ya kita bisa memberikan golongan-golongan pil KB. Jadi preparat estrogen progesteron. Ya, mungkin begitu Dokter Unggul. Ya. Terima kasih Dr. Primandono. Ini ada satu pertanyaan tidak masuk ke Q&A, tapi sejak awal sudah ditanyakan. Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Brahmana. Pertanyaan adalah, Dokter, saya mau bertanya, apakah wanita yang sering mengalami keputihan dapat menyebabkan kanker? Monggo, Dr. Brahmana. Oke, terima kasih.
Jadi begini, kanker atau tidak itu saat ini, serviks ya, saat ini itu tergantung ada HPV-nya atau tidak. Selama tidak ada HPV-nya, dikatakan risiko menjadi kanker serviks itu hampir nol. Jadi necessary cause-nya harus ada HPV-nya. Jadi kalau keputihan terus, kemudian ternyata HPV-nya nggak ada, ya nggak jadi masalah, nggak jadi kanker serviks dia. Tetapi kalau keputihan, kemudian ada HPV-nya, mungkin saja bisa berkembang. Tetapi kalaupun dia berkembang menjadi kanker serviks itu kan dalam waktu yang lama. Dan ada waktu untuk kita melakukan screening. Dengan kan waktunya tadi kira-kira 10 tahun. Jadi kurang lebih kalau ada kanker serviks dia memang menyebabkan keputihan. Jadi kalau keputihan berulang itu kita harus periksa dalam memvisualisasi serviks karena kita lihat memastikan serviksnya normal. Tetapi apakah kalau serviksnya mulus-mulus saja baik visualisasinya kemudian keputihan berulang apa bisa menjadi kanker serviks? Selama screening rutin tidak mungkinlah tiba-tiba menjadi kanker serviks dan selalu melewati tahapan-tahapan prakanker serviks. Tapi kalau saya ditanya mungkin enggak ya semuanya mungkin saja apalagi kalau ternyata ada HPV-nya. Tapi selama tidak ada HPV-nya tidak mungkin. Ya, makasih Dr. Unggul. Ini ada lagi yang tanya sehubungan dengan itu mungkin berdekatan. Apakah penggunaan pembalut dan sabun pembersih area kewanitaan saat datang bulan dapat menyebabkan kanker? Ya, ini tidak ada evidence-nya ya, tidak ada evidence-nya. Tetapi apakah kalau dibilang bisa atau tidak, kembali lagi lah. Kalau kita ngomong tentang kanker serviks, itu satu, kita mengurangi resikonya, mengurangi resiko infeksi HPV. Yang kedua, kalau selama tidak ada HPV-nya, ya tidak menjadi kanker serviks. Yang ketiga, toh misalnya ada HPV-nya tidak terjadi clearance, HPV-nya persisten, kan mengubah serviks normal menjadi kanker serviks kan tahap demi tahap 10 tahun kira-kira itu. Dan kalau screening rutin pasti akan ketahuan itu. Jadi menurut saya tidak bisa menjawab karena tidak ada evidence-nya secara ilmiah. Tapi kalau misalnya mau pakai terus, ya asalkan screeningnya jalan terus kan akan serviksnya. Ya, kira-kira gitu ya. Terima kasih. Jadi penting screeningnya, yang terpenting screeningnya. Yang terpenting. Kalau ini Dr. Brahmana berarti masih dibombardir beberapa pertanyaan. Ini ada di Q&A. Bagaimana tata laksana kanker serviks? Ini ada 2 pertanyaan. Tata laksana kanker serviks pada ibu hamil usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan ingin mempertahankan kehamilan. Kemudian yang kedua dari Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Pertanyaan adalah bolehkah SPOG umum, ini SPOG umum melakukan TAH atau konisasi pada kanker serviks, ini sudah kanker serviks nih, stadium 1A1, apakah riwayat vaksinasi HPV kuadrivalen perlu dilakukan booster dengan vaksin nanovalen? Nah, yang ketiga, apakah wanita usia 45 tahun perlu dilakukan vaksinasi HPV? Dan keempat, apakah ada intervensi pada wanita hamil riwayat tracheektomi ataupun konisasi untuk prevensi preterm labor. Jadi mungkin ada kaitan sama yang awal tadi. Monggo, silakan Dr. Brahmana. Terima kasih. Saya coba menjawab satu-satu Satu ya. persatu, ya. Jadi yang pertama, hamil dengan kanker serviks. Memang tidak banyak hamil dengan kanker serviks, tetapi bisa terjadi dan mungkin 1-2 kasusnya kalau di rumah sakit rujukan kita itu. Nah, itu prinsipnya adalah kita harus berdiskusi betul-betul dengan pasiennya, karena semua pengobatannya individualized. Contoh pada pertanyaannya ini kurang dari 16 minggu atau kurang dari 20 minggu lah, tetapi pasiennya ini yang dikandung bayinya bayi mahal, misalnya sudah infertil 5 tahun begitu ya, ingin dipertahankan, maka satu-satunya tools yang bisa kita kerjakan adalah memberikan kemoterapi neoadjuvan sampai menunggu se-ATR mungkin. Kemudian pertanyaannya, apa tidak apa-apa kemoterapi? Data menunjukkan pemberian kemoterapi, paclitaxel, karboplatin, short term efeknya aman, tidak ada masalah apa-apa, baik pada ibunya maupun pada janinnya. Dan itu bisa diberikan. Karena memang kan tidak mungkin kanker serviks invasif, jelas-jelas invasif, dibiarkan tanpa treatment, hanya menunggu sampai A-term. Makanya kalau kondisinya seperti tadi 16 minggu, tetapi masih ingin dipertahankan, ya kita berikan kemoterapi, Dr. Unggul. Itu mungkin jawabannya yang masalah kanker serviks dalam kehamilan. Tapi
sangat abu-abu, tidak bisa ada protap pasti karena kita harus big discussion dengan pasiennya. Kuncinya di sana. Kalau kanker dengan kehamilan apapun, kanker serviks dengan kehamilan, kanker ovarium dengan kehamilan, kanker payudara dengan kehamilan juga itunya ya. Jadi kita diskusi kuncinya. Yang kedua, ini kanker serviks itu kan dia salah satu gejalanya perdarahan, Dokter Pramana. Ya. Kalau dengan perdarahan profus, saya dulu pernah mengalami, kemudian dibantu oleh Prof. Suwarno dilakukan ligasi arteri uterina gitu. Apakah itu ligasi arteri hipogastrika? Apakah itu kita bisa pakai sebagai ini? Maksudnya kita jadikan rutinitas atau bagaimana? Masih belum rutin, sekali lagi itu kan mencoba. Karena kalau sudah ada masa rapuh di serviks, ada masa rapuh di serviks, itu asal pembuluh darahnya menjadi kolateral. Kita menyumbat arteri iliaka interna untuk untung-untungan, tapi namanya usaha kita coba. Tapi apa yang bisa dilakukan? Ya kalau misalnya hamil, kemudian ingin dipertahankan, perdarahan banyak, satu-satunya ya tampon vagina berulang, tiap 2 kali 24 jam dilepas, diganti baru, sambil kemoterapinya dimasukkan. Kalau kemoterapinya berespon baik, lama-lama mesnya itu akan mengecil juga. Ya. Jadi mungkin demikian itunya. Ya, makasih teman-teman. Terus pertanyaan yang kedua. SPOG umum. Ya, dokter siapa tadi? Ya itu. Yang pertama, 1A1 boleh tidak SPOG mengerjakan? Jawabannya itu setiap kali ada misalnya 1A1 boleh katakan, boleh-boleh saja karena kalau tekniknya menguasai. PR-nya harus yakin betul-betul 1A1, tidak boleh ada yang lebih. Contohnya, kalau konisasi harus kalau sampelnya dari konisasi, itu sampelnya harus dari konisasi itu. Jadi benar-benar konisasi, memang 1A1, free marginnya tidak ada lagi, kemudian banyak syaratnya itu, misalnya LVSI-nya negatif dan lain-lain, maka boleh dilakukan konisasi saja. Jadi intinya, kalau sampai memang itu setelah dievaluasi betul-betul 1A1, LVSI-nya negatif, boleh-boleh saja melakukan konisasi SPOG umum, tidak harus onkologi. Kalau ragu-ragu lebih baik diskusi. Nanti onkolognya juga akan mengembalikan, kerjakan saja sendiri, kalau ada apa-apa lapor kita. Mungkin demikian, Dokter Unggul. Menurut saya boleh-boleh saja, tapi asal yakin betul-betul 1A1. Bagaimana dengan kompetensi, Dokter Pramana? Apakah kalau misalnya kalau masalah kompetensi konisasi kan kompetensi SPOG umum, iya. Tinggal indikasinya saja harus tepat kok, begitu aja. Kalau masalah tindakannya sendiri kan sudah diajarkan oleh di SPOG umum itu. Tinggal sering praktek atau enggak begitu aja. Tapi kompetensinya dianggap kompeten ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya masalah booster antara misalnya kuadrivalen dengan nanovalen. Jadi nanovalen itu adalah merek dagangnya Gardasil 9 lah. Merek dagangnya itu di Amerika sudah tidak ada Gardasil biasa. Yang ada adalah Gardasil 9, Gardasil 9 yang nanovalen itu. Nah, di Indonesia belum masuk. Kemudian kalau ingin bertanya, kalau kita menanyakan, dok, saya dulu itu sudah divaksin sama Gardasil, tapi kan belum terbit, belum ada, belum izin edar nanovalennya. Kalau saya ini mau suntik lagi dengan nanovalen, bagaimana supaya ada tambahan 5 valensi virus begitu ya. Jadi jawabannya penelitiannya tidak berbahaya memang, misalnya kuadrivalen diberikan nanovalen, tetapi tidak juga menjadi kewajiban berubah kemudian disuntik nanovalen lagi. Sebetulnya kenapa? Ya karena kan kalau sudah disuntik ya oke lah, karena 70-80% adalah HPV 16 dan 18 yang sudah ada di dalam kuadrivalen maupun bivalen. Selebihnya ya pakai screening rutin saja kan cukup itu. Kan tidak mungkin HPV itu tiba-tiba menjadi kanker serviks. Asalkan melakukan screening rutin tiap tahun, pasti kalau masih di perjalanan, lesi prakanker kan terdeteksi kemudian diberikan pengobatan. Jadi kalau saran saya pribadi, sampai saat ini tidak perlu sih diberikan nanovalen lagi. Yang sudah terlanjur kuadrivalen tinggal plasmirnya rutin saja. Menurut saya demikian. Mungkin yang dikejar HPV yang tipe lainnya itu penyebab kondiloma. Nah, HPV tipe lainnya ya sebetulnya 5 valensi itu persentasenya kan tidak terlalu besar, Dokter Unggul. Sebagian 70-80% kalau kita ngomong kanker serviks ya, ini kan ditakutkan kanker serviks ya, yang utamanya mencegah itu kanker serviksnya. Itu kan 16-18 sudah tergantung pada bivalen maupun kuadrivalen.
Yang lain tinggal diteruskan dengan screening rutin kan cukup. Ya. Tidak mungkin orang itu kalau screening tiba-tiba menjadi kanker serviks ya terunggul. Karena kalau kita lihat natural history-nya kan tadi tahap demi tahap melewati prakanker ya. Kemudian itu yang tentang nanovalen dan quadrivalen. Usia 45 tahun di luar negeri kalau sudah 45 tahun sudah tidak diberikan lagi kalau di atas 45 tahun. Suruh screening rutin saja kalau di atas 45 tahun. Kemudian yang kedua, tracheektomi, kalau orang itu hamil, biasanya hamilnya melalui IVF, Dr. Unggul. Karena hamil spontan sulit karena serviknya kan sudah tidak ada. Karena ada sekatan lainnya menjadi lewat IVF. Dan kemudian kalau perlu dilakukan sterklase pada saat kehamilannya. Ya, kita mengerjakan tetapi belum ada yang hamil. Kita dalam 3 tahun ini kita mengerjakan 3 tapi belum ada yang hamil. Di luar negeri laporan-laporan kehamilan ada sukses dilakukan sterklase. Ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ambil, Dokter. Ya. Terima kasih, Dokter Pramana. Berikutnya lagi ada pertanyaan. Selamat siang, mohon izin bertanya untuk Dokter Primandono. Ini. Berapa lama dan sampai kapan follow up yang bisa dilakukan pada pasien kanker ovarium post-op dan komplit kemoterapi ini? Berapa lama sampai kapan ini follow up-nya untuk pasien yang CA ovarium post-op dan komplit kemoterapi? Yang kedua, bagaimana screening yang efektif untuk deteksi CA ovarium stadium dini, screening yang efektif? Monggo, silakan Dr. Primandono. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi setelah semuanya komplit, kemudian kita follow up, komplit terapi dan kita follow up. Jadi dalam 2 tahun pertama, kita follow up setiap 3 bulan sekali. Ya minimal kontrol 3 bulan sekali selama 2 tahun untuk kita lakukan pemeriksaan klinis, pemeriksaan tumor marker, ya kalau ovarium kankernya tipe epitelial ya kita cek CA125 dan HE4. Kalau sebelumnya tipenya yang non epitelial kita periksakan tumor marker alfa fetoprotein, LDH, laktodehidrogenase dan beta HCG. Kemudian kalau perlu ya kita CT scan kalau kita merasakan dari pemeriksaan klinis atau USG kita ragu-ragu ada atau tidak suatu rekarensi, ada tumor baru. Kemudian setelah tahun ketiga, keempat, kelima, bisa setiap 6 tahun sekali. Setelah itu bisa setiap tahun sekali. Jadi ada kanker-kanker jenis tertentu, misalnya granulosa sel tumor, itu bisa kambuh setelah 10 tahun. Jadi memang menurut saya follow up-nya ya seterusnya, seumur hidup. Jadi screening apa yang efektif untuk mendeteksi ya pertama tumor marker, yaitu tadi tergantung jenis sel kankernya jenis apa. Yang kedua ya dengan imaging ya. Sekarang ini ada istilahnya PET scan, jadi untuk mendeteksi metastase penyebaran atau kekambuhan yang tidak terlihat, tidak kita rasakan saat pemeriksaan fisik, yang tidak terdeteksi dengan USG, itu kita bisa memeriksa screening dengan PET scan. Itu akan kelihatan area-area mana yang timbul aktivitas dari sel kanker. Itu mungkin Dokter Unggul. Ya, terima kasih Dokter Primandono. Ini berikutnya, kalau boleh saya tanya sendiri ya Dok, ini ke Dokter Lulus ini Dok. Dok, mengenai radioterapi, apakah memang ada suatu resistensi terhadap radioterapi pada CA yang sedang dalam terapi, Dok? Misalnya, saya ada pengalaman, ada 2 kasus dengan CA cervix stadium 3, lalu yang satu bisa 2,5 seri lengkap, yang satu tertunda waktu itu karena alat di Sutomo hanya beroperasi 1, Dok. Tertunda 2 minggu, ternyata advance, jadi memburuk sekali kondisi pasiennya. Tapi yang bisa lengkap 2,5 seri sembuh, Dok. Kita kategori sembuh gitu. Saya pap smear ulang, hasilnya NILM normal, lalu pasiennya pulang ke Kalimantan waktu itu, saya ingat betul. Itu bagaimana, Dokter Lulus? Ya, Dok. Jadi pasien-pasien radioterapi itu memang harusnya rutin. Jadi karena ada siklus sel itu, Dok. Karena ada siklus sel, jadi radiasi bekerja kan pada G2M. Jadi pada saat bermitosis itu radiasi itu berperan di situ. Jadi karena adanya siklus sel itu, maka kita berikan radiasi tiap hari. Nah,
Jika pasien itu ada delay itu apalagi lebih dari 2 minggu, itu jadi lebih resisten, Dok. Jadi pasien istilahnya sel itu kalau sudah kita beri radiasi itu bisa menjadi apa? Misalnya kita kan tujuannya adalah pada DNA. Jadi yang single strand break itu kan bisa replikasi lagi, bisa kembali lagi. Jadi itu yang tidak kita harapkan. Dan proliferasi akan tumbuh kembali itu. Jadi kalau single strand break besok kita radiasi lagi, dia kan akan mati, terjadi kematian. Gitu. Itu yang kita tidak harapkan, memang adanya delay. Itu kita tidak bisa kalau alat kita itu dalam keadaan rusak atau apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada hitungannya, Dok. Itu misalnya delay 2 minggu atau lebih dari sebulan, itu kita akan ada hitungannya, seorang fisika menghitung lagi, sehingga dosisnya kita tambah, nggak tahu 0 berapa gray, atau 1 gray, atau 2 gray, begitu. Ya, Dok. Baik, Dokter. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi. Saya nggak tahu ini untuk siapa ini. Bagaimana dengan penggunaan stem cell untuk manajemen ginekologi cancer? Mungkin Dr. Brahmana atau Dr. Primandono, monggo silakan. Stem cell. Iya, mungkin nanti Dr. Brahmana yang menambahkan. Jadi stem cell untuk saat ini masih semuanya dalam fase trial and percobaan ya, trial. Jadi dengan kasus yang sama, stadium sama, sel kanker yang sama, setiap orang yang diberikan stem cell ini responnya beda-beda. Makanya sampai detik ini masih belum di-approve dari semua badan organisasi bahwa stem cell adalah suatu terapi rutin, jadi hanya untuk kasus-kasus tertentu. Jadi masih belum bisa mendapatkan manfaat pastinya. Jadi ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, juga ada yang malah meningkatkan efek samping. Jadi untuk stem cell ini masih belum ada keputusan final bahwa ini direkomendasikan untuk kanker ginekologi atau tidak. Mungkin Dr. Brahmana bisa menambahkan yang lebih ini lagi. Oke, jadi penelitian itu semuanya masih penelitian, setuju Dr. Primandono. Itu yang paling banyak diteliti itu pada CA ovarium. Tapi hasilnya belum ada yang sampai menggembirakan, belum sampai ada yang sampai menjadi suatu standar. Jadi intinya demikian. Jadi paling bisa mungkin dipakai pada kemungkinan pada CA ovarium karena penelitiannya sangat berkembang di sana. Jadi belum dipakai karena hasilnya masih belum menggembirakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter. Dokter Tulus ada pertanyaan lagi, maaf. Ya. Apakah pemberian brachytherapy bisa digantikan dengan eksternal radiasi? Lalu bagaimana dengan efektivitas kombinasi brachy dan eksternal dibandingkan dengan eksternal radiasi saja, Dok? Ya, Dok. Pemberian radiasi eksternal itu lapangannya kan luas, Dok. Sedangkan pada brachytherapy kita berikan memang hanya pada tumornya saja. Misalnya ovarium yaitu pada tumor primer, pada vagina proksimal itu serviks, kemudian uterusnya, kemudian parametrium yang medial itu adalah pemberian brachytherapy. Kemudian bisa digantikankah dengan eksternal radiasi? Bisa. Seandainya dengan brachytherapy kita masukkan tandemnya itu tertutup oleh tumor, jadi sehingga tidak bisa masuk ke uterus, maka brachytherapy tidak bisa dilakukan, diganti dengan eksternal radiasi. Kita menggunakan teknik yang IMRT, Dok. Di MRT itu adalah kita memberikan dosis yang maksimal pada tumor, karena dosis yang maksimal tadi, dengan tepi dosisnya itu bisa turun drastis sifatnya. Jadi efek samping pada daerah sekitarnya itu lebih rendah. Jadi kita pakai, kalau mau sebagai pengganti brachytherapy, itu kita pakai teknik yang IMRT. Gitu, Dok. Ya. Jadi bisa digantikan dengan eksternal. Bisa ya? Bisa. Ya. Ya. Dengan syarat-syarat tadi itu, Dok. Dengan syarat jika brachytherapy tidak bisa dilakukan, bisa diganti dengan eksternal. Tapi yang bagus memang kalau tumornya kecil itu menggunakan brachytherapy. Brachytherapy, lebih terfokus, Dok. Ya. Lalu ini pertanyaan lanjutan lagi, Dok. Apakah pada kasus dengan radioterapi yang sudah sesi lengkap
Kalau tadi yang kasus yang saya itu kan terputus ya. Kalau ini radioterapi yang sudah sesi lengkap, timbul resistensi, apakah ulang sesi dari awal lagi? Pada pemberian re-radiasi itu re-radiasi. Kita lihat dulu jarak radiasi dari yang pertama itu dengan yang akan diberikan itu berapa lama, Dok? Karena kita dibatasi oleh jaringan normal di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kita tunggu dulu, akutnya sudah hilang, kita tunggu efek lead-nya. Kalau efek lead-nya itu tidak ada, misalnya BAB-nya bagus, kencing BAK-nya bagus, tidak ada keluhan apa-apa, maka kita bisa lakukan setelah 6 bulan, Dok. 6 bulan, 9 bulan. Kita pastikan dulu efek lead-nya tidak ada. Tapi kalau ada, kita harus hati-hati. Kalau memang kita berikan, kita keterbatasan dengan dosisnya, Dok, nanti. Jadi mungkin bisa ditambah dengan chemosensitizer, tapi itu pun kalau sudah recurrent, itu udah sulit untuk pemberian radiasi kembali. Karena dosisnya tidak bisa maksimal. Ya, mungkin nambahkan, Dr. Unggul. Ya, silakan. Kalau irradiated patient, cervical cancer patient irradiated sudah diradiasi, kemudian recurrence, itu intentionnya tidak pernah kuratif, intentionnya adalah paliatif. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Jadi artinya not curable, jadi tidak pernah berharap curable itu. Begitu irradiated sudah pernah diradiasi, recurrence paliatif. Ya. Settingnya setting paliatif. Setting paliatif. Ini sudah berbeda, ya betul. Dokter Brahmana, ada teman di daerah nih mau tanya nih, kalau di daerah tidak ada fasilitas untuk radiasi, bagaimana efektivitas pemberian kemoterapi saja, Dok? Jadi sebetulnya ini berbalikan dengan ovarium ya. Kalau serviks itu backbone-nya itu sebetulnya adalah radiasi. Itu adalah backbone terapinya adalah radiasi. Dan belum bisa digantikan dengan kemoterapi only. Tidak ada. Jadi kemoterapi only tanpa radiasi tidak bisa menggantikan peran radiasi. Kalau radiasi only tanpa kemo masih oke, tidak ada masalah itu. Kalau radiasi only tanpa kemo. Jadi memang prosedurnya itu memang menjadi sulit. Kalau kita melihat 3 yang utama kan kemoterapi, radiasi, operasi. Nah, operasi mungkin bisa dikerjakan dengan segala kerumitannya, tetapi menjadi tidak paripurna ketika tidak ada fasilitas radiasi. Dan itu pasca operasi tidak bisa digantikan dengan kemoterapi only. Evidence dimanapun tidak ada yang menjelaskan bahwa pasca operasi bila memerlukan ajuvan terapi, ajuvannya diberikan kemoterapi only, tidak ada. Semua justru kalau radiation only masih ada, meskipun chemoradiation tetap lebih baik. Jadi jawabannya, mohon maaf, memang tidak bisa digantikan dengan kemoterapi only. Kecuali kalau settingnya paliatif, Dr. Unggul. Kalau settingnya paliatif, metastatik, cervical cancer, sudah metastasis ke paru dan sebagainya, kita tetap memberikan kemoterapi as a palliative treatment gitu ya. Tetapi untuk kuratif, kemoterapi tidak bisa menggantikan peran radiasi di dalam hal ini. Ya, itu menyedihkannya kita di Indonesia dengan segala keterbatasan radiasinya di seluruh Indonesia memang ya. Terima kasih, Dr. Unggul. Ini mungkin ada susulan lagi terakhir, Dr. Brahmana, ini mungkin. Ada yang bertanya, bagaimana penggunaan garda hasil yang tidak sesuai jadwal? Apakah masih bermanfaat? Jadi mundur, gitu. Kalau yang mundur itu yang ketiga itu masih efektif, Dr. Unggul. Karena sebetulnya ibaratnya 1 dan 2 itu penting, yang ketiga itu sebetulnya ibarat booster. Jadi kalau jadwalnya yang ketiga, just anytime ingat diberikan itu tetap efektif. Tetapi kalau 1 sekarang, yang kedua tahun depan sudah tidak efektif lagi, Dr. Unggul. Kuncinya hanya pada 1 dan 2. Kemudian sekaligus kita menambahkan bahwa untuk yang usia di bawah 15 tahun, guideline vaksin HPV itu hanya perlu 2 shots, artinya 2 kali suntik untuk di bawah 15 tahun. Panduan WHO pun di bawah 15 tahun, baik itu bivalen maupun kuadrivalen, hanya 2 kali suntik saja. Suntik pertama dan suntik kedua selangnya minimal 5 bulan, minimal. Jadi sekarang disuntik, 6 bulan lagi disuntik. Kalau sekarang disuntik, bulan depan disuntik justru tidak efektif.
Kalau seperti itu harus diulang lagi karena jarak yang efektif itu minimal 5 bulan. Jadi masing-masing ya. Jadi penelitiannya demikian. Jadi sekaligus mumpung kita sharing di sini bahwa perlu diingat guideline WHO dan seluruh organisasi dunia untuk yang di bawah 15 tahun guideline-nya ya 2 shot saja ya, 2 kali suntik saja. Jadi tidak 3 kali lagi, tengahnya dihilangi. Jadi 0 dan 6 gitu ya. Itu mungkin sekaligus reminder ya. Ini ada yang raise hand, sebentar, ada nomor. Oke. Sebentar, ada lagi. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan oleh peserta, karena waktunya sudah terbatas, ini sudah jam 3 sore. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira memang sudah sampai pada waktunya webinar ini. Sebelum saya kembalikan lagi kepada yang punya acara dari pihak AHCC, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada sejawat pembicara, kepada Dr. Lulus, Dr. Brahmana, dan Dr. Primandono. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan pada webinar pada siang hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua, untuk dapat digunakan demi masyarakat yang luas. Gitu. Nah, sekali lagi, kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta sekalian. Kita harapkan di masa pandemi yang sulit ini, kita tetap semua menjaga kesehatan, menjaga kondisi tubuh masing-masing, dan kita berdoa karena semuanya ini adalah atas kehendak Tuhan semata-mata. Terima kasih. Kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dok. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.